semuanya, kembali lagi ke podcast Jujur Endure. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai triase gempa bumi dan juga triase bencana. Nah, sebelumnya saya mengucapkan turut belasungkawa atas kejadian yang menimpa di kota Aceh kemarin yang menewaskan sekali banyak korban dan juga mencederai korban-korban warga di sana. Di sini kita kedatangan narasumber-narasumber yang sangat-sangat bagus, yang profesionalisme dalam triase. Yang pertama adalah Bapak Susanto. Bapak Susanto ini adalah tim SAR di gempa bumi Aceh ya kemarin. Sebelumnya Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik. Dan yang kedua adalah Ibu Sinta yang sebagai perawat dan juga influencer terkenal nih. Halo Mbak. Yang selanjutnya adalah Dokter Suci, jadi juga yang menangani korban-korban di lokasi kejadian. Ibu Suci. Dan yang terakhir narasumber kita adalah Mbak Nia, salah satu korban yang selamat di gempa bumi Aceh. Sebelumnya Mbak Nia boleh diceritakan kejadian gempa bumi pada kemarin Mbak? Oke, jadi kejadiannya itu pada pukul, seingat saya ya, jam 4.30-an pagi seperti itu ya. Jadi itu tuh kan masih gelap banget dan kebetulan tuh kemarinnya tuh hujan kan Mbak. Jadi paginya itu masih mendung dan keadaannya tuh gelap sekali. Nah kalau kondisinya itu di rumah saya pribadi itu saya udah bangun, lagi mau memasak atau mempersiapkan barang-barang untuk adik saya. Karena kebetulan di rumah itu cuma saya sama adik saya karena orang tua kami itu lagi di luar kota seperti itu. Jadi gempanya itu ada 2 kali Mbak seingat saya. Saya nggak tahu spesifiknya dia itu berapa skala Richter, jadi saya cuma kira-kira aja. Jadi yang pertama itu dia sekitar 1 menit aja. Kalau saya kira mungkin 3 skala Richteran gitu ya Mbak ya. Jadi dia tuh udah mulai lumayan tergoyang gitu ya Mbak ya. Jadi ya udah, jadi saya pikir ini cuma 1 kali doang datangnya. Dan tiba-tiba hampir jam 5 dia tiba-tiba gempa lagi. Jadi itu tuh kencang banget Mbak. Jadi saya langsung tarik nih adik saya untuk keluar. Dan kondisinya itu rumah saya itu kan pintunya itu kan agak udah lumayan gimana kayak rumah tua gitu kan. Jadi ya kayak udah chaos banget, langsung tarik adik saya keluar dan ya ternyata saya itu tertimpa si pintu-pintu itu, tapi syukurnya adik saya itu masih selamat. Dan ternyata parahnya lagi pas kita mau keluar tuh pintu pagar di luar itu masih belum kebuka. Jadi ya kayak dorong-dorong gitu ya kan ya, tenang-tenang gitu. Dan ya saya tertimpa lagi seperti itu. Jadi ya saya udah lumayan cedera di sini seperti itu. Dan syukurnya sih adik saya sih selamat seperti itu. Yang menolong Mbak di saat Mbak ini tertimpa oleh pintu dan juga pagarnya itu adik-adik Mbak berarti ya? Adik saya kan masih kecil ya Mbak, jadi saya yang harus men-take dia kan jadinya. Dan di situ tuh nggak ada yang mau menolong satu sama lain gitu loh, karena kan udah masih pagi buta, jadi ya semua dengan keluarganya masing-masing. Jadi Mbak ini kayak berusaha sekolah buat keluar ya. Itu. Yang selanjutnya mungkin dari Pak Susanto ya. Yang waktu kejadian itu biasanya siapa dulu Pak yang datang? Ya biasanya itu Mbak ya. Kan ini kan gempa 7,6 ya. 7,6 itu termasuk gempa yang besar. Yaitu bisa mengguncang dan merobohkan banyak bangunan. Nah yang jelas yang pertama kali datang itu jelas tim SAR sebagai salah satu penyelamat lah untuk mengevakuasi dan melihat para korban. Nah setelah kami evakuasi ke tempat yang aman, nah nanti kami lakukan triase namanya itu. Sebelum kita masuk ke triase, saya mau bertanya dulu nih mengenai korban-korban yang tertimpa bangunan nih Pak. Nah itu bagaimana cara untuk mengevakuasinya? Oke, kalau yang masalah yang tertimpa bangunan nih Mbak, biasanya kami lihat kalau dia tertimpa bangunan yang besar, kami menggunakan alat berat. Nah alat beratnya itu biasanya dari sumbangan relawan. Jadi nggak langsung dari tim SAR-nya gitu. Ketika menolong itu apakah juga dilibatkan tenaga kesehatan seperti dokter atau perawat? Ya biasanya kami bawa salah satu perawat untuk misalnya ada luka terbuka kan bisa diobati langsung sama perawatnya gitu. Iya. Pengalaman menegangkan Bapak ketika
ketika mengevakuasi korban kemarin, Bapak? Wah, kalau masalah menegangkan ya Mbak ya. Kemarin itu saya kebetulan di Aceh itu bertugas mengevakuasi korban yang tertimpa bangunan tuh dia kayak gedung tingkat. Nah itu runtuh kayak per bangunan gitu, per lantai. Nah itu wah sangat-sangat susah dan dimana korban tuh teriak semua dan saya juga panik. Jadi kami langsung ngambil alat berat itu secepat mungkin supaya korban tetap bisa selamat. Itu paling menegangkan sih. Jadi jasa tim saya sangat-sangat Ya, Apresiasi dong. hari itu pahlawan tanpa nama, tanpa terkenal. soalnya adalah untuk Ibu Sinta ya. Nah tadi disinggung juga oleh Pak Susanto tentang triase. Nah triase itu apa sih Mbak? Triase itu berarti proses untuk pemilihan dari pasien tersebut. Jadi kita memilih pasien berdasarkan tingkat keparahannya. Jadi bukan siapa yang datang duluan. Jadi kita memilih dari siapa nih korban-korban yang butuh penolongan secara segera. Gitu, Mbak. Prioritas dan juga kategori ya Mbak berarti ya? Iya, betul. Boleh dijelaskan lagi mungkin Ibu Dokter Suci? Jadi prioritas dalam triase bencana terutama di gempa bumi itu ada 4 ya. Yang pertama itu ada warna merah. Nah warna merah itu di mana kondisi seseorang itu yang mengancam nyawa. Jadi kita harus ditolong saat itu juga. Nah contohnya itu pada pasien yang itu sesak napas berat, terus ada shock juga. Nah yang kedua itu ada warna kuning yang di mana warna kuning itu sebenarnya tidak langsung ditangani itu boleh. Pokoknya bisa ditunda dulu penanganannya. Untuk contohnya itu kayak fraktur yang tidak ada perdarahan. Terus yang kedua itu ada cedera juga. Itu yang masuk dalam kategori prioritas itu kedua. Nah yang kalau ketiga itu yang warna hijau. Warna hijau itu kayak Cuma lecet biasa atau gitu. ya, yang ketiga itu warna hijau. Warna hijau itu kayak cuma macet biasa. Kayak yang dialami Mbak Nia ya, tadi cuma di sini aja kayak cedera ringan dan memang aja itu masuk ke dalam kategori 3 prioritas ketiga warna hijau. Yang terakhir itu ada warna hitam. Yang warna hitam itu posisinya itu pasien itu udah meninggal di tempat. Itu jadi prioritas terakhir. Jadi triase itu ada 4, ada warna merah, kuning, hijau, dan hitam. Setelah dipilah ataupun dipilih dulu dalam triase itu korban langsung dilarikan ke rumah sakit sesuai dengan prioritas tersebut ya dari Ibu Dokter. Nah, apa perbedaan penanganan korban di RS dan juga di lokasi kejadian? Nah, perbedaannya itu kalau misalnya di rumah sakit itu kita prioritasin yang mana dulu, yang mengancam jiwa. Kita harus segera tolong dulu. Nah, kalau misalnya di lapangan itu kita prioritasin yang warna hijau, yang dimana kayak cuma ada luka ringan, macam-macam itu harus kita tolong terlebih dahulu. Itu Mbak. Berarti yang mana langsung dibawa ke ambulan, tapi yang selainnya itu kita rawat biar bisa di lokasi. Nah, seperti itu ya Ibu ya. Mungkin untuk Ibu Sinta, luka apa aja yang sering ditemukan pada korban gempa bumi? Luka yang banyak saya temukan waktu saya rawat korban di gempa bumi itu banyaknya seperti memar-memar gitu Mbak. Terus patah tulang akibat tertimbun bangunan-bangunan gitu Mbak. Lecet-lecet, perdarahan gitu. Tapi tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Suci untuk yang perdarahan dan shock itu langsung kita larikan ke rumah sakit. Sebelumnya untuk Mbak Nia ini sudah mendengarkan informasi belum bagaimana caranya kita mengevakuasi diri sendiri di saat ada gempa bumi? Kalau sebelumnya sih belum ya, saya tahu cuma kita lari keluar aja gitu dari rumah. Jadi kayak belum tahu cara evakuasi. Tapi kalau ada cedera, Jadi ini juga menjadi PR buat pemerintah juga ya. Dan harusnya ada simulasi ataupun informasi mengenai bencana-bencana. Apalagi di Indonesia ini juga disebut juga sebagai wilayah dari fire yang pastinya sering terjadi bencana. Nah, mungkin untuk Pak Susanto bagaimana cara mengevakuasi diri sendiri di saat ada bencana gempa bumi? Oke, kalau untuk masalah mengevakuasi diri sendiri ya, yang pertama itu yang jelas kita harus tenang dulu. Pertama tenang, yang kedua kita yang jelas lindungi kepala. Karena biasa nih saya sangat menemukan banyak korban-korban itu yang kepalanya benjol, pecah dan lain-lain karena mereka belum tahu melindungi kepala itu gimana. Gitu. Yang ketiga biasanya kalau misalnya memang
suatu bangunan itu sudah dirancang untuk ada evakuasi. Nah biasanya itu ada tanda-tanda kayak tempat itu jalur evakuasi, arah keluarnya kemana, terus ada titik kumpul. Nah itu di situ kita harus memperhatikan hal itu juga gitu. Nanti kalau udah di tempat titik kumpul, nanti tinggal diselamatkan gampang. Nah teman-teman, hari ini kita belajar banyak sekali ya teman-teman, yaitu bagaimana cara mengevakuasi diri dan juga ternyata itu kalau kita menolong korban itu harus sesuai dengan prioritas ya teman-teman. Jadi kalian tidak boleh kayak bebas sendiri ataupun mau didahulukan karena ada juga korban yang lebih parah daripada kalian ataupun korban yang hidup itu ya. Baik, terima kasih kepada empat narasumber kita yang sudah memberikan informasi-informasi yang sangat-sangat bagus sekali, bisa menambah ilmu pada diri kita sendiri, juga lebih aware ketika kita terjadi gempa bumi ataupun bencana alam yang lainnya. Jadi, terima kasih. Terima kasih. Baik, kita closing guys. Jadi saya Anissa Saraswati sebagai MC podcast Jujur Endo mengucapkan pamit undur diri. Dah.